Puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom. Sekali lagi boleh angkat tangan kita sampaikan sama-sama. Boleh saya undang semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Mari sebelum kita berdoa boleh tengok kanan kirinya, jabat tangannya, bilang shalom, selamat datang di GB Mekarsari. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala pujian hanya hormat untuk-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami terus mengucap syukur, kami terus mau meninggikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup buat Engkau Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Untuk terus Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Persatukan kami Tuhan, jemaat-Mu, pekerja-Mu yang ada, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami terus Tuhan berdoa untuk bangsa ini. Memberkati bangsa Indonesia Tuhan, memberkati akan pemimpin bangsa kami, memberkati Presiden Bapak Jokowi Dodo dan wakilnya Bapak Mahfud Amin. Kami serahkan Tuhan beliau ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir masa pemerintahan yang ada ini Tuhan, mereka terus Tuhan pakai Tuhan di dalam keberadaan mereka. Kau berkati juga para menteri, kabinet, lembaga tinggi tertinggi negara kami, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif atas bangsa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh berjalan seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati pemerintahan di tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, semuanya boleh menjadi baik adanya. Menjadi berkat untuk bangsa ini, menjadi bangsa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan pemilu boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya boleh berjalan dengan aman, tentram. Dan biarlah Tuhan ke depannya Engkau berikan pemimpin terpilih yang baik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen yang ada, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini khususnya kami berdoa untuk kota kami, kota Depok. Tuhan berkati kota kami, Kau berkati wali kota Depok dan wakilnya. Kau berkati jajaran yang ada sampai pemerintahan di tingkat
Mekarsari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan terus berdoa untuk kota kami, sebab kesejahteraan kota juga merupakan kesejahteraan bagi kami, umat-Mu di Mekarsari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotor Harjo dan wakil yang ada. Kami serahkan pelayanan mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah semuanya berkenan kepadamu. Semua Tuhan membawa dampak, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menjadi murid. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga kesehatannya, Kau berkati keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Semuanya pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan juga saat ini Gembala KR Rayon kami, Pak Yongki, TW dan wakilnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati Tuhan pelayanannya, keluarganya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka menjadi gembala-gembala yang baik. Mereka boleh membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Gembala GBI Mekarsari Tuhan, Bapak Hengki Kuswadi dan Ibu Maria. Biarlah Kau berkati kesehatannya, Kau berkati Tuhan akan setiap pelayanan yang dilakukannya. Dan biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan kesehatannya boleh berkenan kepadamu. Kau berkati keluarganya, keluarga besar yang ada, semuanya boleh menjadi baik adanya di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan saat ini kepada Wakil Gembala, Bapak Binaya dan istri, para diakan, gembala-gembala kul dan semua pekerja yang ada di gerejamu GBI Mekarsari. Biarlah kami semuanya ada kesatuan hati di dalam setiap pelayanan yang ada, membawa dampak Tuhan untuk kami boleh ada di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga akan TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan dengan segala kegiatan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan boleh ada di situ Tuhan. Setiap hamba-Mu yang boleh datang boleh dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan di situ juga boleh mempersatukan setiap gerejamu untuk mereka boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemulihan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi, kuasa Allah impartasi boleh terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini akan hamba-hamba-Mu yang bertugas dalam ibadah di pagi hari ini, baik WL, singer, pemain musik, asar, kolektor, multimedia, audiovisual, dan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Benaya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan kuasai dengan hadirat Tuhan, sehingga pelayanan mereka, pelayanan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Pelayanan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada. Kau berkati juga dengan setiap kegiatan mereka. Untuk anak DM, anak youth, anak sekolah minggu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di dalam setiap kegiatan di mana mereka boleh ada. Dan mereka benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, baik di bawah maupun di atas. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu akan terus dilawat oleh Tuhan di dalam setiap keadaan keberadaan mereka. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terus bekerja atas mereka. Dan saat ini kami serahkan mereka yang sakit, kami percaya mereka Tuhan telah sembuhkan. Mereka yang beban berat Tuhan telah berikan kelegaan. Mereka yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan akan jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Mei. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan Mazmur 91 melalui multimedia. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Kau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami semua. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Tuhan kami, supaya hidup-Mu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus bagi kita. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu kami bersama-Mu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan ini. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau dimuliakan Tuhan. Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Biar ini dari hati kau. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kita sembah biar musik memuji Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Penuhi
hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu Tuhan, Kudus selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Haleluya, haleluya. Shalala barana karana barana barana bayasana, Surya bata karana bayara bata karana sanda. Kami menyembah
Kami berseru-seru kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami, sebab Engkau Allah kami yang kami percayai. Kami percaya hari ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Hari ini Tuhan, kami mau Roh Kudus dicurahkan atas kami berlimpah-limpah. Sebab kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan itu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Amin. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan. Kami yang mengalami masalah dilepaskan Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa hari ini Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini. Amen. Memenuhi kami. Amen. Memenuhi kami Tuhan. Amen. Oh Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu lebih lagi atas kami hari ini. Biar mulut lidah kami Tuhan tidak akan pernah berhenti memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Syarada karada bayara batakana makarala takarala barada baya syarada bakarada barala barada. Kirabata karana barala baya syarada karada bayara karana marashandara barada. Syarada bakarana makarada barala takarala marana karada bayara barada. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Kau yang Tuhan kami tinggikan, yang kami sembah selamanya. Kami percaya Tuhan hari ini lawatan-Mu telah mengubahkan kami. Amin. Kami percaya Tuhan hari ini lawatan-Mu membawa kami masuk dalam satu dimensi yang baru, pemulihan yang baru, mujizat yang baru, kemenangan yang baru Tuhan. Kau membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan, pada kemuliaan selama-lamanya. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam apa yang kami lalui, apa yang kami lewati, apa yang kami jalani hari-hari ini Tuhan. Kami yang tidak punya pengharapan akan mempunyai pengharapan. Kami yang tidak punya pekerjaan akan mempunyai pekerjaan. Kami yang tidak punya jawaban akan mempunyai jawaban Tuhan. Sebab kami percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh-Mu bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan kami akan bersuka cita, memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Siapa memuji Tuhan? Wah masih lemas. Siapa memuji Tuhan? Siap. Baik, bilang kanan kirinya, tepukkan pundak kanan kiri, bilang gini. Tuhan Yesus hadir di sini. Mari kita bersuka cita. Oke, yuk. Biar kita semua mempunyai anggur yang baru, minyak yang baru di tempat ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Come on. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini rumah Tuhan, katakan amin. Di rumah Tuhan kita bebas, setuju? Bebas dalam artian kita dibebaskan dari belenggu dosa. Coba pandang kanan kirinya, lihat kanan kirinya, mukanya lihat. Perhatiin aja, ini muka orang-orang sukacita apa bukan? Gitu. Kalau misalkan orang yang sukacita, saya percaya gini, ketika kita melihat wajahnya, kita langsung hati kita damai dan bilang gini, pengen ketawa deh. Benar gak? Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya di sekarang ini, pasti saudara Bapak Ibu mau ketawa. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Karena saya percaya anggur yang Tuhan berikan bagi kita itu membawa kita sukacita yang berlimpah, limpah. Katakan amin. Amin. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini itu bicara soal sekarang. Hari ini bicara saat ini juga. Dikatakan gini, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan Kita dibebaskan saudara. Belenggu dosa tadi. Mari bersorak-sorak bersama-sama dengan sukacita. Anggur baru tercurah, minyak baru nyata kuasa. Sekali lagi sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ya berkuasa, nyata kuasanya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu ini melalui multimedia, dan sekalian persembahan bisa dijalankan. Mari kita saksikan pengumuman.
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini kami sampaikan pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan Mei 2024. Ibadah Raya Hari Minggu akan diadakan setiap minggunya pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Informasi lebih lanjut mengenai ibadah Raya Hari Minggu akan diinformasikan melalui sekretariat atau gembala kul masing-masing. Ibadah Youth Home for Generation diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Eca atau Saudari Giovanni di nomor yang tertera di layar. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi di ruangan Sekolah Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Gebi di nomor yang tertera di layar. Ibadah UMAS dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 10 pagi bertempat di Aula Esa. Jemaat usia emas diundang untuk hadir dalam ibadah ini. Menara Doa GBI Mekarsari diadakan setiap minggu kedua di setiap bulannya pada pukul 11 siang bertempat di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Seluruh pengerja dihimbau untuk hadir dalam menara doa ini. Mari satukan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa dalam Community of Love GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan jemaat seperti baptisan, PKJ, pernikahan, dan penyerahan anak, dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Maureen. Untuk pelayanan atau permohonan doa dapat menghubungi Ibu Naomi. Doa Aziza Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 1 siang. Untuk Healing House Doa Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Informasi link dan kode Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp Jemaat GBI Mekarsari Depok. Doa pengerja dan Jemaat GBI Mekarsari Depok diadakan setiap hari Sabtu kecuali di minggu pertama pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Bagi seluruh pengerja, terutama yang melayani pada hari Minggu, diwajibkan untuk hadir. Ibadah kenaikan GBI Mekarsari Depok akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah ini. Atas nama Gembala dan pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor rekening 166-054-3437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor sekretariat dengan Ibu Maureen. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan Mei 2024. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Mekarsari? Saya mau tanya, boleh? Ada? Oke, puji Tuhan, di tengah kita ada yang baru. Boleh bangkit berdiri, silakan pengerja yang ingin berkenalan lebih dekat. Selamat datang di GBI Mekarsari Depok. Shalom, shalom. Baik, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kami mau Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Mu dan menyiapkan hati kami untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Sebab firman-Mu adalah jalan bagi kami, terang bagi kami. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang ku rindu, Kau yang ku sembah, Kau yang ku cinta. Kami mau bersekutu denganmu lebih lagi Tuhan. Haleluya. We worship you. We worship you. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari ambil waktu sejenak ini untuk nikmatin hadirat Tuhan. Ambil waktu yang singkat ini untuk tenggelam di dalam hadiratnya yang kudus. Izinkan Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidupmu. Fokus sama Tuhan hari ini. Pagi ini kita cuma fokus sama Tuhan aja, jangan yang lain. Saya tahu Bapak Ibu datang mungkin ada punya masalah di luar sana, tapi hari ini di waktu yang sebentar ini izinkan Tuhan yang bicara sama engkau.
Lepasin dulu masalahmu, lepasin dulu urusanmu yang nanti-nanti itu. Izinkan Tuhan hari ini memegangmu, membawamu. Duduk tenang, diam di hadiratnya. Diam di dalam hadirat Tuhan. Nikmatin aja saudara. Bapak Ibu nikmatin aja. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Tuhan bilang, pikulah kuku. Jangan bawa beban sama Tuhan. Tuhan bilang, pikulah kuku, kata Tuhan. Lepasin, saudara. Nikmatin hadirat Tuhan hari ini. Nikmatin hadiratnya hari ini. Dia sediakan khusus buat kita. So beautiful God. Hadiratmu indah Tuhan. Hadiratmu damai. Hadiratmu membawa kelegaan. Kudus
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau panjang sabar dengan kami. Mengucap syukur buat pengampunan-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Di dalam kami menyembah Tuhan, di dalam kami memuji Tuhan, ada kelegaan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk pemulihan demi pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau terus beracara, berperkara dengan hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus nyambung sama Tuhan. Kami boleh terus terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu mengajar setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami Tuhan terhadap kebenaran firman Tuhan. Telinga yang dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bantu kami Roh Kudus, sebab Engkau adalah Roh yang mengajar setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, shalom. Shalom juga Pak Hengki, Ibu Maria. Kita sama-sama semua datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak baru tadi, boleh tahu namanya siapa Pak? Pak Syukur. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yuk buat Pak Syukur yang boleh bersama-sama kita. Nanti jangan pulang dulu ya Pak, kita ngobrol ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi juga lihat yang baru enggak? Bener ya? Ngeh enggak kalau ada yang baru, bener ya? Bagus enggak? Boleh sering-sering enggak? Oh, boleh, tepuk tangan dulu lah. Ya. Ya, jadi memang kita lagi mau munculin semua ya. Kita punya ruang aman di tempat ini, semua boleh berekspresi, nyembah Tuhan, muji Tuhan, melayani di tempat ini. Amin. Jadi baik yang formal maupun di gereja ataupun di luar gereja, ayo kita semua sama-sama melayani Tuhan. Amin ya. Yuk saudara, kita masuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, tetapi oleh karena Daud ya, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua punya raport di mata Tuhan. Nah saudara, kita bisa lihat raportnya Daud. Kalau kita punya anak ataupun kita sekolah, kita pasti berpikir begini. Mungkin anak kita datang ke kita, "Pak, fisikaku 8." Wih, bagus dong. Ya. Kimiaku 9. Keren. Bahasa Inggrisku 8. Luar biasa. Tapi Pak, agamanya 5. Kira-kira gimana? Naik kelas gak? Naik kelas gak? Enggak. Nah sekarang kita bisa lihat ya. Untuk hal yang lainnya pun ya. Karena Daud melakukan apa yang berkenan, apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Untuk hal ini pun akhirnya Tuhan memberikan reward. Ada upah yang Tuhan berikan kepada Daud, yaitu apa? Mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Lalu kemudian Tuhan juga mengangkat anaknya yang bernama siapa? Salomo untuk menggantikan dia. Luar biasa gak saudara? Jadi di mata Tuhan kita semua ini punya raport. Nah sekarang coba kita lihat raportnya Daud di sini. Semuanya bagus, semuanya luar biasa, dan karenanya Tuhan suka,
dan akhirnya Tuhan mengokohkan kerajaan Daud itu. Nah, sekarang perhatikan. Ketika semuanya bagus, lalu kemudian perhatikan ada kata yang merah itu. Kecuali. Kata kecuali ini kan begini, semua yang bagus, keren, tapi. Nah, yang bagus-bagus itu jadi kelihatan kurang keren kan. Yang udah bagus-bagus dibangun, kecuali. Jadi yang bagus itu jadi gak terlalu bagus lagi. Nah, sekarang mari kita lihat. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Kenapa sih? Semuanya bagus tapi di hatinya Tuhan ada ganjelan tuh. Di dalam kehidupannya Daud itu. Ada yang ganjel antara hubungannya Daud dengan Tuhan. Semuanya oke, semuanya keren abis. Dan untuk itu Tuhan kasih reward. Kecuali dalam hal apa? Uria. Siapa Uria ini? Suaminya Batseba. Emang Daud lakukan apa sama suaminya Batseba ini? Membunuh Uria. Kenapa ingin membunuh Uria? Karena Daud menginginkan Batseba. Sampai Urianya harus dibunuh. Sekarang coba kita bisa lihat ya. Sebelum-sebelumnya ketika Daud sedang memang duduk-duduk di situ di atap rumah gitu ya, di atas istananya. Lalu kemudian Daud melihat Batseba mandi. Padahal itu lagi musim perang loh Bapak Ibu. Semua disuruh perang sama Daud kecuali dirinya sendiri gitu. Karena mungkin dia berpikir begini, semua sudah tertata dengan baik, semuanya sudah rapi, semuanya sudah bagus. Saya percaya panglima saya bisa mengatur peperangan dengan baik dan pasti pulang dengan kemenangan. Jadi Daud ini sangat confidence dengan hidupnya. Bahwa semuanya ini baik-baik aja. Dan dia berpikir ya saya dengan remote pun ya semua juga akan berjalan dengan baik karena semuanya sudah ada tugasnya masing-masing. Maksudnya dengan remote itu saya merem pun semua akan berjalan dengan rapih. Paham ya saudara ya? Jadi Daud ini merasa dirinya ya sudahlah saya duduk-duduk santai aja di situ. Nah justru dalam keadaan di mana semua sedang berperang dan ada di medan peperangan. Tapi kemudian Daud memilih untuk tidak pergi berperang, disitulah titik kelemahannya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita sedang ada dalam peperangan yang besar, yang setuju katakan amin. Peperangan merebut jiwa-jiwa antara kuasa kegelapan dengan kerajaan terang ini lagi tarik-tarikan di situ. Berarti kita harus perang enggak? Untuk menuai jiwa kita juga harus berperang enggak saudara? Harus berperang. Justru tempat yang paling aman adalah tempat di mana Allah kita berada. Dan Allah kita sedang membawa kita ke medan peperangan. Katakan amin. Memang melihat mungkin ya di dalam peperangan ada tombak melesat, betul ya? Ada anak panah lewat, mungkin nyaris kena kuping kita. Tapi percayalah, di mana ada Allah di dalam peperangan itu. Dan kita ada di situ bersama-sama dengan Tuhan. Maka justru di situ adalah tempat yang paling aman buat kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk masuk dalam medan peperangan. Asalkan di dalam medan peperangan itu kita menyertakan Tuhan. Pasti ada kemenangan demi kemenangan yang bisa kita raih. Dalam hidup ini juga peperangan demi peperangan terjadi enggak? Oh iya, peperangan dengan diri sendiri. Sering enggak saudara? Pinginnya marah tapi sabar. Itu perang enggak saudara? Perang. Dan percayalah Roh Kudus di dalam diri kita memampukan kita untuk mengalami kemenangan. Amin saudara. Dan ketika Daud akhirnya melihat Batseba akhirnya ya diembat juga tuh. Padahal udah tahu istri orang di situ. Dan akhirnya untuk menutupi dosanya, perhatikan, untuk menutupi pelanggarannya, dia merancangkan rancangan yang jahat. Bukan buat Batsebanya tapi buat Urianya. Saudara bisa kita lihat. Sebelum dibunuh sebetulnya Daud sudah ngomong sama Uria. Dia panggil Uria dari peperangan. Dikasih paket liburan. Terserah lo mau pergi kemana, mau hangout kemana, mau staycation kemana. Pergi liburan sama istrimu sana. Kenapa saudara? Untuk menutupi aib. Karena ternyata Batseba
hamil. Jadi Uria dipanggil pulang, disuruh liburan sama Daud, tujuannya untuk menutupi itu semuanya. Jadi kalau sampai akhirnya Uria menyadari bahwa Batseba hamil, dia pikir, gara-gara gue nih bini gue hamil, kan gitu. Gara-gara saya nih istri saya hamil. Dia pasti gak akan mikir kalau ternyata hamilnya Batseba bukan karena suaminya tapi karena Daud. Tapi Uria mau gak saudara? Gak mau. Uria itu seorang prajurit yang punya integritas. Dia berkata begini, gak elok rajaku, masa aku pergi liburan sendiri sementara teman-temanku mempertaruhkan nyawa mereka ada di medan peperangan. Izinkan saya perang bersama-sama dengan pasukan saya. Keren gak saudara? Keren. Tapi lihat ya, dipakai cara halus gak bisa. Tapi gimana caranya supaya dosanya Daud ini bisa ditutupi? Dia rancang kejahatan yang lebih lagi saudara. Dia sengaja memerintahkan Uria untuk berdiri di paling depan di dalam peperangan. Udah jelas mati gak? Pasti mati. Dan begitu kabar ini disampaikan kepada Batseba, Batseba sedih gak? Sedih. Tapi kita lihat ya, bagaimana Daud ini loh. Seseorang yang katanya intim sama Tuhan. Seseorang yang katanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi yang namanya merancangkan kejahatan, Daud bisa tetap lakukan gak? Bisa. Penting gak untuk kita berjaga-jaga? Atas hati kita sendiri loh saudara. Daripada kita ngejulitin hati orang lain, mbok ya kita lihat dulu hati kita sendiri. Amin saudara. Karena peperangan yang paling besar itu justru adalah dengan diri kita sendiri, self. Nah sekarang kita bisa lihat di hadapannya Batseba lagi-lagi Daud ingin berperan sebagai pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Dia ngomong sama Batseba, minta maaf saya harus kasih kabar yang tidak menyenangkan. Saya tahu suamimu sangat berdedikasi untuk negara. Saya tahu suamimu itu sangat punya integritas yang luar biasa. Dia lebih senang untuk perang bersama-sama dengan pasukannya daripada disuruh pergi berlibur. Dan terbukti bahwa sampai akhir hidupnya Uria tetap setia membela bangsanya. Tetapi saya mau kasih kabar buat kamu, kabar yang kurang menyenangkan. Uria mati di dalam pertempuran. Dalam keadaan yang sangat bersedih. Batseba mungkin nangis, mungkin teriak, mungkin jerit, mungkin guling-guling, gak tahu apa yang dilakukan oleh Batseba. Tapi yang jelas di sini, Daud masuk lebih dalam dan berkata, tapi kamu gak usah khawatir tentang masa depan kamu. Aku tanggung jawab buat kamu. Aku rajamu, ingin memberikan reward sebagai bukti bahwa aku bangga kepada suamimu. Untuk kamu dan masa depanmu, aku yang bertanggung jawab. Dengan catatan, kamu mau gak bersedia menikah dengan aku? Ciamik gak saudara? Cakep gak saudara? Di mata orang lain saudara, wah pengikut-pengikutnya Daud berkata luar biasa. Ini memang raja besar. Semua tepuk tangan, semua angkat jempol buat Daud. Daud lo keren abis. Perhatikan saudara, kalau bukan Nathan, nabinya Tuhan, diperintahkan untuk membongkar dosanya Daud. Ketahuan gak saudara? Gak ketahuan. Gak ketahuan saudara. Tapi kita bisa lihat di sini ya. Ternyata perbuatannya Daud ini ganjel banget loh dalam hubungannya dengan Tuhan. Semuanya bagus, semuanya keren. Tapi dalam hal Uria ini ada catatan khusus di hatinya Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat lebih dalam yuk. Apa arti Uria? Yuk kita baca, lihat sama-sama. Klik lagi yuk. Nah ini coba kita lihat dulu pencapaiannya Daud. Menang perang berkali-kali, iya. Menang atas Goliat dan bangsa Filistin, iya. Merebut Yerusalem dan menjadikannya ibu kota Israel, iya. Membawa tabut perjanjian ke Yerusalem,
Iya. Menjadi raja yang disegani? Iya. Saudara, coba kita lihat yuk, kita introspeksi dalam diri kita. Pencapaian-pencapaian apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Semuanya oke, semuanya keren, semuanya bisa dibanggakan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah masuk televisi, diwawancara karena prestasi yang pernah kita tunjukkan. Ya kan? Dan semuanya itu boleh nggak? Boleh, saudara. Semuanya bagus nggak? Bagus. Coba klik lagi. Nah, ini dia. Kenapa jadi ganjelan urusan Uria ini di hatinya Tuhan? Lihat arti Uria apa? The flame of Jehovah. Jadi di mata Tuhan ya Bapak Ibu ya, urusannya Daud itu bukan cuma sekedar membunuh Uria. Tapi ada pesan profetik di sini. Bahwa Uria memadamkan api yang berkobar-kobar di dalam dirinya. Atau Uria menggantikan the flame of Jehovah ini dengan api asing di dalam kehidupannya. Halo. Semua pencapaian-pencapaian yang Daud alami membuat Daud itu gelap mata. Dia pikir dengan posisinya sebagai raja, dia punya otoritas, dia bisa lakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sekarang mari kita lihat, klik lagi yuk. Arti the flame of Jehovah ini, di mana Daud karena ada api yang berkobar-kobar, cintanya kepada Tuhan itu benar-benar melekat sama Tuhan. Dia ekspresikan lewat doanya, dia ekspresikan lewat penyembahannya, dan Tuhan suka dengan penyembahannya Daud. Tuhan sangat suka dengan kehidupannya Daud. Tapi kemudian Daud menjadi overconfidence di sini. Semuanya baik-baik saja, dia pikir seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata dengan dibunuhnya Uria, di mata Tuhan, the flame of Jehovah yang tadinya berkobar-kobar di dalam hatinya Daud itu menjadi padam. Kenapa? Karena dia gantikan kobaran api Tuhan di dalam hatinya Daud dengan hal-hal yang berikut ini. Kita lihat di sini. Fokusnya nggak lagi ke Tuhan, tapi nafsu belaka. Begitu ngelihat Batsheba, hatinya nggak ke Tuhan, tapi hatinya tertuju kepada Batsheba. Dan dia merancangkan hal-hal yang jahat. Gimana caranya supaya Batsheba ini jatuh ke tanganku. Kita lihat bagaimana fokusnya Daud. Ya, fokusnya kepada hawa nafsu belaka, perzinahan, ketidakkudusan dan semuanya. Ketidakkudusan ini bukan bicara hanya sekedar free sex atau berzina dengan suami orang atau istri orang, bukan sekedar di situ. Yang namanya ketidakkudusan itu juga bisa dimulai dari pikiran gak? Ya, dari pikiran ini loh, dari hati ini loh, kita bisa merancangkan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud merancangkan kejahatan atas Uria, suaminya Batsheba. Membuat dirinya seolah-olah jadi pahlawan, ya kan? Lalu kemudian kejahatannya tersimpan rapi kalau bukan Nathan nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk membongkar kejahatannya Daud. Nggak ketahuan, saudara. Pertanyaannya, Tuhan baik atau jahat? Tuhan baik atau jahat? Baik. Sekalipun akibatnya Daud dipermalukan nggak? Dipermalukan. Tapi demi supaya hatinya Daud balik kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sayang banget dan cinta banget sama Daud. Bahkan cintanya Tuhan ke Daud jauh melebihi daripada cintanya Daud ke Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Cintanya Tuhan kepada kita jauh melebihi dari cintanya kita ke Tuhan. Amin, saudara. Tapi kadang-kadang kan kita maunya sendiri kan ya. Melakukan hal segala sesuatu dan kita tidak ingat Tuhan. Kita tidak peduli dengan firman-Nya. Kita tidak peduli dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Yang padahal semuanya itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Tapi kemudian kita merasa terkungkung, kita merasa terpenjara oleh aturan-aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan akhirnya kita berpikir, saya mau merdeka. Saya mau lakukan apapun yang saya mau. Dan dia pikir dia bisa melanggar dan melewati semua batasan-batasan yang Tuhan berikan. Tapi dengar baik-baik, kecemburuan Tuhan itu yang mengerjakan kehidupannya Daud.
Bagaimana karena kecemburuannya Tuhan, Tuhan bahkan mau melakukannya sekalipun. Akhirnya karena dosanya dibongkar melalui Nabi Nathan, Daud harus menanggung malu di hadapan rakyatnya. Tapi di mata Tuhan itu jauh lebih baik daripada dia terhilang dari hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan puji Tuhan, Daud begitu ditegur hatinya balik gak saudara? Marah gak sama Tuhan? Gak marah. Kita lihat ya saudara ya. Kita seringkali dalam hidup ini juga mengalami yang namanya didisiplin oleh Tuhan. Mengalami yang namanya pukulan demi pukulan dalam kehidupan. Itu bagus gak buat kita? Bagus. Supaya apa? Kita tetap ingat Tuhan. Dan kita tetap bersandar hidup sepenuhnya sama Tuhan. Katakan amin saudara. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama. Yuk klik lagi yuk. Ya bagaimana hati yang mati ini, the flame of Jehovah ini dipadamkan. Kita bisa lihat mengalami begitu banyak pencapaian dalam hidup, tetapi semua fokusnya kepada diri sendiri dan tidak ke Tuhan. Lihat yang kedua, kelihatannya beribadah. Tapi tidak lagi dengan hati yang berkobar-kobar. Semuanya hanya pengulangan, repetisi. Ya karena gue Kristen, hari Minggu memang harus ke gereja. Masalahnya adalah apakah hati kita ke Tuhan? Atau hanya sekedar karena kita hafal lagu, terus kemudian kita nyanyi, meskipun gak lihat slide ke depan, mulut kita tetap bisa nyanyi gak? Hati kita ke Tuhan gak? Belum tentu. Halo? Seperti yang tadi Pak Billy sudah pimpin kita penyembahan, sampai overtone saudara, luar biasa. Saya nggak nyangka loh kalau yang namanya WL baru tuh mau overtone, saya nggak nyangka saudara. Tapi Pak Billy ini melakukan terobosan yang ajaib hari ini. Kita harus kasih jam terbang lebih banyak lagi, amin saudara. Saya percaya ya, semua akan made in Mekarsari loh saudara. Ya, jadi kalau yang ini muncul siap-siap, yang lain juga harus siap-siap muncul. Oh diem sih gimana sih? Yang kalau yang satu ini udah mau muncul, berarti yang lain siap-siap muncul. Amin ya saudara ya. Ya. Nah sekarang kita bisa lihat ya, hanya sebatas kewajiban. Ya karena saya pelayan Tuhan, makanya saya harus doa hari Sabtu. Itu pun juga kalau besoknya dijadwal. Nah kalau nggak dijadwal, ya itu bukan tugas gue. Emang gue pikirin. Lah loh. Ya karena ini hari Minggu saya harus datang ke gereja. Kalau enggak nanti tetangga saya nanyain, kok di rumah aja? Hanya karena nggak mau ditanya tetangga, terus kemudian saudara ya akhirnya terpaksa ke gereja begitu. Yuk kita renungkan sama-sama yuk. Lalu kemudian yang paling akhir adalah kehilangan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan semua masing-masing ya lu gue. Itu bukan bagian gue nggak mau urusin. Itu bukan pelayanan gue, jangan suruh gue. Itu bukan tugas saya. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, kalau ngusir setan, aduh. Ya, itu urusannya Pak Yosias tuh. Untuk usir-usir setan. Ya kan? Jangan saya. Setan gak takut sama saya. Nah, lupa bahwa kita semua anak Tuhan. Semua diberi kuasa yang sama. Amin saudara. Tumpang tangan atas orang sakit, sembuh. Jadi bukan karena tangannya Pak Haryadi yang penuh dengan kuasa dan urapan mampu menyembuhkan orang sakit. Kita semua punya kuasa yang sama. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah begitu ada jiwa-jiwa datang dalam hidup saudara. Please, jangan tolak orangnya. Layani jiwa-jiwanya. Amin saudara. Lakukan itu. Dilihat atau tidak dilihat orang. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Klik lagi yuk. Itu caranya supaya the flame of Jehovah tidak padam dalam hidup kita. Kidung Agung 8 ayat 6-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu kita harus bersyukur loh. Tuhan yang kita sembah
Tuhanmu dan Tuhanku ini loh. Mencintai saudara dan saya bukan karena apa yang kita punya. Bukan apa yang karena yang kita bisa. Amin saudara. Bukan dari apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Perhatikan, dengar baik-baik. Bertambahnya persembahan saudara di tempat ini ketika saudara mau memberi buat Tuhan. Catat baik-baik. Tidak akan menambah cintanya Tuhan kepada kita. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena memang Tuhan sudah sayang banget sama kita. Halo? Kita mengembalikan perpuluhan yang lebih besar pun tidak akan menambah cintanya Tuhan kepada kita. Karena memang cintanya Tuhan yaitu adalah cinta yang terbesar dan Dia sudah lakukan itu buat kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar dan tidak ada lagi satupun yang sanggup menambahinya. Kenapa? Karena begitu kita mau menambahinya, gak akan ngefek apa-apa. Karena memang cintanya terlalu besar buat setiap kita. Dan Dia mau lakukan apa saja untuk mendapatkan kita. Amin saudara. Begitu kita terhilang, waduh saudara, yang cari itu Tuhan. Halo? Begitu saudara terhilang, yang cari siapa? Tuhan. Tapi kalau saudara dipegangin gak mau, maunya lepas terus, berontak terus, dijagain gak mau, padahal Tuhan sayang banget sama kita. Tolong ingat baik-baik. Ada saatnya loh Tuhan mengiyakan maunya kita. Gak mau dipegangin, gak mau dijagain, gak mau diatur hidupmu. Oke, saya lepas ya. Dan kita pikir lepasnya kita dari tangan Tuhan membuat kita bebas. Kita lari sejauh mungkin yang kita bisa lari. Dan kita lakukan apapun yang kita mau. Dan jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan tuh sabar nungguin kita. Mau lari kemana, lari ya. Mau sejauh apa, lari aja sejauh-jauhnya. Tak tungguin di sini. Nanti kalau kamu udah benjol-benjol, udah berdarah-darah, udah luka-luka, ingat ya, aku nunggu kamu di sini. Balik yuk. Kalau udah capek, balik. Marilah yang letih lesu dan berbeban, datanglah aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sampai ada sebuah kesadaran bahwa memang yang paling aman adalah ketika kita ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Ini udah tempat yang paling aman. Jangan biarkan sampai akhirnya Tuhan melepas kita. Yang kita pikir kita merdeka, tapi ternyata begitu lepas ada tangan lain yang menyambarnya. Halo? Belajar dari Yakub yuk. Ketemu Tuhan berkali-kali loh, betul gak sih? Tapi apakah hidupnya langsung berubah? Enggak. Tetap aja tuh. Dia mau nikahi siapa? Rahel. Yang dikasih Lea. Dia mau kerja loh 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dia peduli gak sama hatinya Lea? Enggak peduli, yang penting gue dapat Rahel. Lihat hatinya Yakub ini. Ditunggu Tuhan di Betel. Nyangkutnya di mana? Syichem. Ngeri gak sih saudara? Itu kalau bukan karena suatu persoalan yang membuat Yakub dan keluarganya terkepung. Sampai akhirnya dia sendiri memutuskan untuk kembali ke Betel. Tempat di mana Tuhan menanti-nantikan dia. Lihat ya. Tuhan punya 1001 cara untuk menanggulangi hati kita. Tuhan punya 1001 cara untuk membuat hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Amin saudara. Salah satunya lewat keadaan, lewat situasi. Kadang-kadang kita masih berpikir kita kuat ketika kita masih bisa berlari.
Tapi ada saat dimana kita terhenti di suatu titik dan kita berkata, aku butuh Tuhan. Dan ketika kita berseru aku butuh Tuhan, di situ butuh kesadaran bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, titik itu tuh yang Tuhan tunggu. Amin, saudara. Titik itu yang Tuhan tunggu. Coba kita lihat lagi yuk. Klik lagi. Ya, godaan Batseba yang dialami Daud, gambaran dunia betapa kita sudah tergoda dan melakukan berzina dengan dunia ini. Kita menjual diri kita kepada dunia ini kan. Karena kita pikir kesenangan dari dunia ini lebih asik daripada cinta kita ke Tuhan. Kita menyukai api asing dan bukan api Tuhan. Yang membuat kita apa? Sebetulnya api Tuhan yang membuat kita berkobar-kobar. Klik lagi yuk. Baca yuk Mazmur 69 ayat 33, 2-3. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah mau kembali berkobar-kobar. Cari Tuhan. Hatimu akan hidup kembali. Nyembahmu itu ya akan beda, saudara. Ya, kalau kita lagi butuh Tuhan, nyembahnya itu pasti lebih sungguh-sungguh enggak? Ya. Saya sungguh-sungguh bersuka cita. Tadi ngeliat Pak Billy tadi WL di sini ya. Karena baru pertama kali, dredeg gak saudara? Dredeg sih sebetulnya. Tapi karena dredegnya itu dia jadi menggantungkan dirinya sama Tuhan gak? Oh iya, bahasa orangnya kenceng gak? Oh iya, kenceng banget saudara. Ya kan? Tapi bagus gak? Bagus. Daripada yang sudah ribuan jam terbang untuk menjadi worship leader, sampai akhirnya semua lagu hafal, overtone gak ada masalah, semuanya baik-baik saja, tapi hatinya gak ke Tuhan. Pilih mana saudara? Saudara bisa lihat di sini ya. Penting gak hati kita ke Tuhan? Penting. Ya. Yuk kita lihat lagi. Klik. Nah ini kan nubuatan Rasul Evans ya untuk Indonesia. Apa itu? Baca yuk 2-3. Inilah yang kulihat, aku melihat jutaan dan jutaan orang muda yang berkobar dalam api. Cinta mati-matian akan Yesus. Dan mereka akan melayani bangsa mereka seperti yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Siapa di sini orang muda? Ya paling enggak saya deh yang angkat tangan, ampun deh. Saudara, umur boleh 60-70, tapi jangan kehilangan yang namanya youthful spirit. Roh yang muda itu gak boleh hilang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Serius saudara. Ya kan, gak apa-apa, umur gak bisa ditahan. Betul gak sih? Kita akan semakin tua, tiap hari aja kita makin tua kok. Tapi jangan kehilangan youthful spirit dalam diri kita. Tetap berkobar-kobar yuk buat Tuhan. Layani jiwa-jiwa, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Amin. Kalau saat ini sedang mentok, sedang punya masalah, ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengerti caramu. Ini panggilan Tuhan untuk aku kembali kepada hatimu Tuhan. Amin. Yuk kita doa yuk. Guru sekolah minggu mungkin bisa dipanggil untuk perjamuan kudus. Bisa nanti ada 1-2 yang jaga di sana. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Bapak Ibu, yuk hayati setiap perkataan ya. Kita datang ke Tuhan, kita bawa hidup kita ke Tuhan. Kita nyanyi, mulut kita nyanyi, hati kita nyembah, pikiran kita menghayati perkataan yang kita ucapkan itu. Biarlah kita buka hati kita. Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau melanda kita dengan kasih-Nya, mau melanda kita dengan kebaikan-Nya. Lembutkan hati kita, karena peremukan bukan untuk menghancurkan. Peremukan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Supaya hatimu yang mati menjadi hidup kembali. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kejahatan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Tapi kalaupun itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kita datang ke Tuhan, buka hati kita, dan biarkan Tuhan bicara heart to heart, dari hati ke hati dengan kita. Biarkan Tuhan yang melanda hidup kita dengan kebaikan-Nya. Daud pernah berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Aku pikir aku bisa lari sejauh mungkin sesuka-sukaku. Tapi ternyata kasih-Mu jauh melampaui dari jangkauanku untuk berlari. Tuhan, Engkau selalu berhasil untuk menarik kami kembali. Engkau selalu berhasil untuk membawa kami kembali datang kepada Tuhan. Kecemburuan-Mu yang melakukannya buat kami. Kasih-Mu yang mengerjakannya buat kami. Kami bersyukur Tuhan panjang sabar dengan kami. Kami sering berontak. Kami sering kecewa sama Tuhan. Kami marah sama Tuhan. Kami menyalahkan keadaan. Kami menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tapi kami bersyukur Tuhan panjang sabar dengan kami. Dan Tuhan tahu pemulihan itu terjadi ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan memanggil setiap kami untuk kami dekat kembali sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami mau nyembah Tuhan. Kami mau nyembah Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Menyembah. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu, perjamuan mengingatkan kita bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ketika kita makan dan minum perjamuan, kita sedang diingatkan bahwa kita punya perjanjian sama Tuhan. Dia adalah Immanuel, Allah yang mau bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang mau tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini,
Hati kita balik ke Tuhan. Bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini kita minta sama Tuhan. Biarlah the flame of Jehovah, kobaran cinta api Tuhan, kembali menyala dalam hati setiap kita. Jangan jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk kita bisa menerobos, menyelesaikan begitu banyak masalah dalam hidup kita. Kalau segala hal sudah kita lakukan dan semuanya mentok, ayo balik ke Tuhan yuk. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali bahwa sebelum kita mencintai Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu sayang dengan kita. Dia lakukan apa saja untuk mendapatkan kita. Dia kejar kita. Sejauh apapun kita lari, Dia tetap kejar kita. Dan Dia selalu berhasil mendapatkan kita. Bukti bahwa cintanya begitu besar buat kita. Dia tidak mau satupun binasa dari antara kita. Dia mau kita semuanya diselamatkan. Dia mau kita semua menikmati cinta kasih-Nya Tuhan. Buat kita yang sedang lari dari Tuhan, ayo balik ke Tuhan yuk. Buat kita yang selama ini marah sama Tuhan, ayo berdamai dengan Tuhan. Buat yang selama ini hidup dalam kekecewaan, ayo bereskan di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Kita menjadi satu dengan tubuhnya. Kita menjadi satu dengan darahnya. Kita punya ikat janji dengan Tuhan. He never live alone. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat. Roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yuk sembah Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Buat saudara yang sedang sakit, pegang bagian yang sakit. Yang sedang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Buat yang butuh terobosan ekonomi, ayo angkat tanganmu yuk. Buat yang butuh terobosan ekonomi, doa. Terima terobosan dalam nama Yesus. Engkau diberikan hikmat untuk menerobos. Engkau diberikan cara-cara baru untuk menerobos di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Rumah tangga demi rumah tangga pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Hubungan demi hubungan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau mengerjakannya bagi setiap kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, Kau begitu baik. Mari kita angkat tangan kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.